Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta mata kuliah Sistem Hukum Nasional, tadi sudah ada informasi dari Pak Laurel bahwa perkuliahan kita pada hari ini akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Amir Syaripudin. Beliau sudah bergabung bersama-sama kita di ruang Zoom kita. Ya. Nanti kita akan mendengar materi dari beliau terkait dengan pengertian dan ruang lingkup sistem hukum nasional. Ya. Dan nanti di dalam perkuliahan ini saudara tetap diberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi kepada pemateri. Kalau nanti ada hal-hal yang mungkin kurang jelas atau masih harus diperdalam, itu boleh ditanyakan. Saya rasa langsung saja kepada Pak Amir Syaripudin untuk memberikan materinya. Kepada Pak Amir, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam mata kuliah Sistem Hukum Nasional, ya. Yang Pak dapat laporan bahwa sudah 2 kali Pak Laurel memberikan materi, kalau nggak salah begitu. Jadi hari ini Pak akan coba mengisi tentang apa itu mata kuliah Sistem Hukum Nasional. Barangkali kamu sudah dapat beberapa keterangan atau bahan dari Pak Laurel. Nanti mungkin bisa apa yang saya jelaskan ini akan melengkapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Laurel, ya. Nah, pada hari ini hanya Pak katakanlah mengisi materi tentang pendahuluan atau pengantar dari mata kuliah ini. Pengantar atau pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan semacam peta, ya, peta atau gambaran umum yang akan menuntun kita untuk memasuki daerah-daerah terpencil, lah boleh dikatakan begitu. Nah, titik tolak kita adalah dari nama mata kuliah itu sendiri. Nama mata kuliah itu sistem. Sistem itu pengertiannya banyak sekali, ya, banyak. Dari masing-masing sarjana memiliki banyak pendapat, tetapi dari pendapat itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal, ya, yang prinsip, yang azas, yang dasar. Nah, siapa yang kira-kira masih ingat apa itu pengertian sistem? Ini kan sudah diberikan oleh Pak Laurel. Siapa yang masih ingat? Silakan. Ada? Nah, intinya, ya, sistem itu adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian. Jadi keseluruhan yang memiliki beberapa bagian. Dan antara bagian-bagian itu mempunyai hubungan satu sama lainnya. Jadi ada 3 kata kunci, satu keseluruhan atau yang kedua bagian, yang ketiga hubungan antar bagian dengan hubungan bagian dengan keseluruhan. Saya ulangi lagi,
Sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian dan antara bagian-bagian itu memiliki hubungan satu sama lainnya. Nah, jadi intinya di dalam sistem ada keseluruhan, ada bagian, ada hubungan antar bagian, dan hubungan antar bagian dengan keseluruhan. Jadi kalau kita menyebut sistem, otomatis pikiran kita harus terarah kepada bagian-bagiannya. Ya. Sesudah terarah kepada bagian-bagiannya itu, lantas pikiran kita harus terarah kepada bagaimana hubungan bagian-bagian itu dengan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang Pak kasihkan contoh. Apa contoh dari suatu sistem? Sebenarnya apa yang ada di dunia ini, walaupun sekecil apapun, dia merupakan suatu sistem, ya. Kita ambil contoh saja. Contoh sistem itu mobil. Mobil itu suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, bagian gardan, bagian mesin, bagian rem, bagian lampu, bagian setir, bagian roda, bagian pesneleng, dan sebagainya. Itu bagian-bagiannya. Dan hubungan antar bagian itu umpamanya bagaimana hubungan antar setir dengan roda. Bagaimana hubungan bagian mesin dengan gardan. Bagaimana hubungan gardan dengan roda. Dan seterusnya. Jadi itu bagian-bagiannya, ya. Ada contoh sistem yang paling besar, namanya negara. Negara itu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian presiden, ada bagian DPR, ada bagian MPR, ada bagian DPD, ada bagian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Bisa juga disebut bagian itu umpamanya dikelompokkan lebih besar, ada bagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial, dan seterusnya. Kemudian bagaimana hubungan legislatif dengan eksekutif dengan yudisial. Nah, itu hubungan antar bagian, ya. Nah, ada contoh yang sistem yang paling rumit di dunia ini, yang tiada taranya, yaitu manusia. Manusia itu sistem. Saudara bayangkan saja, kita itu merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian kepala. Nah, ya. Dalam bagian kepala itu banyak lagi subbagiannya, mata, hidung, telinga, tenggorokan, dan seterusnya. Ambil contoh, mata. Mata itu terdiri dari sub bagian lagi. Umpamanya bagian kornea mata, retina mata, dan seterusnya. Ya. Nah, bagian yang kedua badan. Ya, tadi bagian kepala, bagian kedua badan. Dalam badan kan banyak sekali bagiannya. Ada jantung, ada paru-paru, ada lever, ada tulang, ada usus, ada lambung, dan sebagainya. Yang ketiga bagian anggota badan, yaitu tangan, kaki, dan seterusnya. Dalam kaki ada lagi subbagian. Ada paha, ada betis, ada telapak, ada jari-jari, dan sebagainya. Jadi kembali, manusia itu sistem. Suatu keseluruhan yang terdiri dari 3 bagian besar. Kepala, badan, dan anggota badan. Ya. Belum lagi bagian-bagian jiwa dan raga. Ya, masih banyak bagian ini. Nah, jadi kembali, kalau kita bicara sistem, maka pikiran kita harus terarah kepada bagian-bagian dalam sistem itu, kemudian diarahkan juga bagaimana hubungan antar bagian
dengan bagian-bagian dengan keseluruhan. Ya, jadi contoh dari sistem saya sebutkan tadi seperti mobil, manusia, dan lain-lain. Nah, nanti begitu juga hukum. Hukum itu terdiri dari keseluruhan, yang terdiri dari bagian-bagian. Nah, itulah jadi namanya sistem hukum, ya. Nah, uraiannya panjang, banyak sekali pendapatnya itu. Tapi itu yang Pak sarikan, pengertian sistem itu, ya. Jadi Pak ingatkan sekali lagi, kalau orang bicara sistem, kita harus memikirkan apa bagiannya itu. Bagaimana hubungan antar bagian itu. Nah, sekarang kita masuki hukum, ya. Tadi sistem sudah garis besar, sekarang masuki hukum. Siapa yang masih ingat apa itu hukum? Nah, coba Saudara Reza, apa itu hukum? Kalau ditanya apa itu hukum, tentu jawabannya dalam bentuk definisi. Definisi itu. Baik, Pak. Ya. Kalau definisi dari hukum itu sendiri itu tidak bisa didefinisikan secara pasti, Pak. Tapi bisa didefinisikan dalam bentuk misalnya hukum itu sebagai sebagai alat, sebagai seni, sebagai petugas, hukum sebagai petugas dan sebagainya itu, Pak. Oke, kita tampung dulu. Saudara Indah Lestari, gimana definisi hukum? Definisi hukum itu ialah aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengatur suatu masyarakat. Dan apabila masyarakat itu melakukan sesuai yang dikatakan aturan, maka akan diberikan penghargaan. Dan apabila melakukan suatu kesalahan yang melanggar aturan, itu akan diberikan hukuman. Oke. Saudara Yosua, Anda apa sama apa beda dengan dua penanggap tadi? Sama, cuma ada tahan Pak. Kalau dari saya, hukum itu adalah norma kaidah, lanjut selanjutnya ya peraturan-peraturan yang disebutkan teman tadi Pak. Nah, oke, cukup 3 ya. Nah, saudara ingat dengan filosof Jerman yang bernama Immanuel Kant, ya. 200 tahun yang lewat, Immanuel Kant itu pernah berkata, ya, bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang orang masih mencari-cari definisi hukum. Artinya dari dahulu masih dicari. Itu belum ketemu definisi hukum yang lengkap. Itu bahasa Jermannya kan, siapa yang ingat? No suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Recht. Ya. Jadi saya terjemahkan bebas kira-kira, saya juga nggak bisa bahasa Jerman, bahwa hukum itu sulit didefinisikan, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa hukum itu sulit didefinisikan? Ya, jadi kalau pertanyaannya mengapa, itu kan jawabannya minta apa? Sebab. Sulit didefinisikan itu akibat, sebabnya apa? Nah, itu namanya pengertian kausalitas, sebab akibat, ya. Siapa yang masih ingat? Kenapa hukum itu sulit didefinisikan? Saya Pak. Ya. Coba. Menurut saya sulit didefinisikan karena masing-masing masyarakat punya definisi, masing-masing masyarakat atau anggota masyarakat itu atau latar belakang negaranya juga memiliki definisi sendiri dalam memandang apa itu hukum. Jadi setiap orang memandang hukum yang berbeda-beda. Oke. Saudara saya Pak Trisandi, oke, silakan. Baik Pak, nama saya Gidan Yanika. Kalau menurut saya, kenapa hukum sulit didefinisikan? Karena hukum mempunyai banyak bagian. Pada saat
hukum, misalkan hukum tata negara, pengertian hukum tata negara itu lain dengan pengertian dari hukum administrasi negara ataupun hukum pidana. Jadi, karena hukum banyak bagiannya, untuk mendefinisikannya tidak bisa dengan satu kalimat, tetapi berdasarkan bagian-bagian tersebut. Mungkin itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Saudara Muhammad Evandre, gimana kalau saudara? Ya Pak, kalau menurut saya karena hukum ini bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ikuti perkembangan zaman. Iya Pak. Jadi dia selalu berubah-ubah. Ya benar Pak. Ya. Oke, memang di dunia ini tidak ada yang mantap. Kata Heraklitos, ya semuanya berubah. Pantarei. Ada benarnya pendapat saudara. Ya. Nah, Immanuel Kant memberi penjelasan bahwa hukum itu sulit didefinisikan disebabkan dua hal. Ya. Dua hal. Nomor satu, hukum itu memiliki banyak aspek. Aspek itu segi atau dimensi. Ya. Yang pertama dia banyak aspek, banyak garis miring segi, garis miring dimensi. Atau banyak matra. Ya, banyak aspek. Seperti kamu melihat Bapak ya, itu dari aspek depan loh. Kamu nggak lihat dari aspek belakang, dari segi belakang, nggak bisa lihat dari aspek samping, ya. Mobil yang kamu lihat hari-hari itu kalau dilihat dari segi depan bagus, dari samping bagus, dari atas bagus. Coba kamu guling di bawahnya, dari segi bawah, jelek kan? Nah, jadi dia banyak aspek, segi belakang, depan, samping, bawah, dan seterusnya. Nah, di dalam hukum, aspek hukum itu ada 4. Satu aspek nilai, itu yang paling dasar. Yang kedua aspek azas, prinsip, azas hukum. Yang ketiga aspek norma. Yang keempat aspek sikap tindak. Jadi kalau kita bedah hukum, maka itu akan kelihatan 4 aspek itu. Aspek nilai, azas, norma, sikap tindak. Keempat aspek itu bersusunan. Nilai paling tinggi, norma, azas nomor 2, norma nomor 3, perilaku nomor 4. Itulah yang disebut Stupenbau hukum. Nah, kalau dilihat dari aspek nilai, definisinya akan berbeda. Kalau dilihat dari aspek norma, azas akan berbeda dari aspek norma dan aspek sikap tindak. Jadi paling tidak dari segi atau 4 aspek itu 4 definisi. Mana yang benar? Tidak ada yang salah, tapi tidak lengkap. Ya. Sama dengan orang buta, disuruh megang gajah. Buta pertama megang teralai. Terus apa dia bilang? Oh, gajah itu seperti pipa loh. Tidak salah, tapi kurang lengkap. Terus yang kedua, disuruh megang gajah, pegang gading. Apa dia jawab? Gajah itu seperti tombak loh, kurus, keras. Tidak salah, tapi tidak lengkap. Terus yang ketiga, disuruh megang gajah, pegang perut. Oh, gajah itu lebar loh. Tidak salah, tapi tidak lengkap. Hanya mencakup gading, teralai, dan perut. Ya, begitu juga hukum. Nah, jadi sebab pertama hukum itu sulit didefinisikan karena hukum itu banyak aspeknya. Aspeknya tadi 4. Ya. Nah, yang kedua, hukum itu memiliki ruang lingkup yang luas. Ya, ruang lingkup yang luas. Jadi ruang lingkupnya luas sekali. Nah, bagaimana kita tahu ruang lingkup hukum itu luas? Maka kita harus tahu bidang kehidupan manusia itu. Ya, bidang kehidupan manusia.
seluruh bidang kehidupan manusia itu kalau diklasifikasi, dia menjadi 3 bidang kehidupan besar. 1 bidang politik. Ya, 1 bidang politik. Politik itu asal katanya polis. Polis itu negara kota di Yunani. Jadi politik itu berkenaan dengan negara. Negara itu apa? Negara itu organisasi kekuasaan, kata Luqman. Hesa organisasi. Jadi politik itu bicara soal kekuasaan, ya, kekuasaan negara. Nanti ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial, dan sebagainya. Jadi bidang kehidupan pertama itulah bidang politik. Bidang kehidupan yang kedua bidang ekonomi. Itu bidang sandang, pangan, papan, segala macam untuk kita hidup, untuk berkembang, untuk sekolah, segala macam itu. Ekonomi itu bidangnya kalau dibagi lagi bidang produksi, bidang konsumsi, dan distribusi. Ya. Jadi bidang yang kedua bidang ekonomi. Yang pertama bidang politik, yang kedua bidang ekonomi. Nah yang ketiga bidang yang tidak termasuk di politik dan tidak termasuk di ekonomi. Itu bidang sisa, namanya residu. Nah bidang sisa itu disebut bidang sosial. Apa contoh bidang sosial yang tidak masuk politik, tidak masuk ekonomi? Itulah bidang sosial. Kalau kita ambil contoh bidang kesehatan, bidang perburuan, itu bidang sosial. Ya. Jadi bidang kehidupan itu ada 3. Politik, ekonomi, dan sosial. Dulu waktu zaman Pak Harto, ketiga bidang pokok itu diperinci lagi. Diperinci lebih besar. Menjadi bidang Ipolexos Budhankamnas, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional. Ya, itu zaman Pak Harto begitu. Sekarang di dalam teori bidang kehidupan hanya ada 3, politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana letak hukum di ketiga bidang itu? Nah, seorang sarjana hukum harus tahu loh, letak hukum itu di mana. Kalau tidak tahu, tidak ngerti letak hukum itu di bidang kehidupan, itu ngawur nanti belajar hukumnya. Nggak tahu di posisi. Nah, siapa yang masih ingat? Di mana letaknya? Saudara Yosua. Menurut saya Pak, letak di antara hukum di antara 3-nya itu. Karena kalau yang saya ingat tuh dalam beberapa yang pernah saya baca bahwa hukum pun dalam beberapa pendapat ahli itu termasuk dalam bidang sosial juga Pak, atau sosial. Ya, oke, benar itu. Ya, jadi kalau ditanya di mana letak hukum itu, maka hukum itu ada di bidang politik. Jadi bidang politik itu harus diatur oleh hukum. Kalau tidak diatur hukum, nanti kacau lah hukum politik itu. Saya sudah bilang tadi bahwa salah satu kajian dari politik itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan dalam negara itu 3. Kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial. Itu semuanya diatur oleh hukum. Kalau di Indonesia induknya itu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi hukum itu ada di bidang politik. Ya. Begitu juga ekonomi. Ekonomi itu diatur oleh hukum. Kalau tidak diatur oleh hukum sebagai kerangka, nanti kehidupan ekonomi itu jadi kacau. Ya. Salah satunya yang diatur di Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Bahwa ekonomi Indonesia itu diatur berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, ingat itu. Belum lagi yang dalam peraturan yang lebih rendah, umpamanya mau mendirikan badan usaha PT, ada undang-undangnya, ekspor impor ada aturannya dan sebagainya. Pasar modal ada aturannya, siapa yang memegang kekayaan negara itu, ada pejabatnya dan sebagainya. Kalau dulu diatur oleh di zaman Belanda yang sekarang masih berpengaruh lah itu oleh ICW.
Indonesia Comptabilitat Wets, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yaitu induknya di situ. Nah, jadi hukum ada di bidang ekonomi. Yang ketiga, hukum itu juga ada di bidang sosial. Makanya hukum yang ngatur bidang sosial itu namanya hukum sosial SREK. Ya, makanya hukum perburuhan, hukum kesehatan. Jadi kembali ke persoalan kita, di mana letak hukum di bidang kehidupan itu, dia ada di 3 bidang kehidupan itu. Ada di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial. Oleh karena dia ada di 3 bidang itu, maka ruang lingkup hukum itu ada di 3 bidang ini. Ada di bidang politik, hukum yang ngatur politik itulah hukum politik namanya. Hukum politik itu dalam bahasa lain disebut hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya, hukum politik itu. Yang kedua, hukum ekonomi. Hukum ekonomi ya banyak sekali undang-undang yang mengatur perekonomian Indonesia. Salah satunya Badan Usaha Milik Negara itu dia diatur hukum ekonomi. Nah, dalam istilah orang hukum, hukum yang berhubungan erat dengan bidang kehidupan ekonomi, itulah namanya hukum perdata dan dikhususkan dalam hukum dagang. Hukum perdata itu kalau dirinci lagi mengatur 1 tentang orang, 2 tentang harta kekayaan, 3 tentang keluarga, 4 tentang waris, ya, yang berkenaan dengan perdata itu. Kemudian hukum sosial seperti undang-undang perburuhan, undang-undang kesehatan dan sebagainya. Nah, jadi kembali kepada masalah kita bahwa hukum ada di bidang politik, hukum di bidang ekonomi, ada di bidang sosial, sehingga dia ada di semua bidang. Oleh karena itulah kita dapat simpulkan hukum itu ada di semua bidang. Itulah ruang lingkup hukum yang luas. Ya, mencakup 3 bidang kehidupan itu. Jadi kalau hukum dirumuskan menurut bidang politik, definisinya A. Bila dirumuskan menurut bidang ekonomi, definisinya B. Bila dirumuskan bidang sosial, definisinya C. Yang mana yang benar? Itu benar semua, tapi tidak lengkap. Katakan itu, belum ada definisi hukum yang lengkap dari dulu sampai sekarang. Ya. Jadi kembali ke persoalan, karena hukum sulit didefinisikan, ya, karena ruang lingkupnya luas dan memiliki banyak aspek, maka kata Profesor Purnadi Purbacaraka, kita tidak perlu menggunakan definisi. Definisi itu kan sekedar petunjuk singkat untuk mengerti sesuatu. Maka kita lebih baik menggunakan pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat. Nah, itu baru tadi, ya. Arti hukum yang diberikan oleh masyarakat paling sedikit ada 10. Ya. 1, hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Kamu belajar hukum pidana apa, Man? Kalau tanya, kita belajar kuliah apa hari ini? Belajar hukum pidana. Maksudnya belajar pidana itu belajar ilmu hukum pidana. Ya. Itu maksudnya. Belajar ilmunya itu, ya. Itu 1. Yang kedua, hukum sebagai putusan penguasa. Nah, putusan penguasa itu banyak. Ada putusan yang membuat kaedah abstrak yang berlaku umum. Itulah seperti undang-undang, PP, Perpres dan sebagainya. Ada putusan penguasa yang berlaku khusus konkret, umpamanya itulah dalam pemerintah namanya besiking atau penetapan, bidang peradilan namanya vonis. Ya. Putusan penguasa. Yang ketiga, hukum sebagai sikap tindak perilaku yang terus-menerus. Yang keempat, hukum sebagai tata hukum. Tata hukum itu susunan, struktur, ya. Hukum sebagai tata hukum. Kita lihat pasal 7 ayat 1
Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, itu tata hukum mencerminkan itu ya. Kemudian hukum diartikan sebagai petugas. Di Indonesia banyak sekali itu. Kalau ada petugas, dia patuh pada hukum. Tidak ada petugas, melanggar hukum. Ada petugas, ada hukum. Tidak ada petugas, tidak ada hukum. Maka hukum adalah petugas. Sama, yang ikut ujian. Kalau ada petugas ngawas, patuh, tidak ngepek. Tapi begitu pengawasnya ke WC, gemuruh, ya. Buka catatan, tapi tidak tahu di mana catatan yang mau dibaca itu. Ya. Jadi Anda juga mengartikan hukum sebagai petugas. Naik motor, pergi kuliah, lampu merah, dilihat nggak ada petugas polisi, serobot. Tapi kalau ada polisi, ya patuh. Ya. Oleh karena itu penegakan hukum selalu memerlukan pengawasan petugas terus-menerus. Itu mahal biayanya ya. Nah, oke. Banyak sampai 11 ya. Jadi termasuklah hukum yang lain seperti hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai seni ya, seni. Seni itu reskun yang disebut oleh Apeldoorn ya. Reskun itu seni hukum itu sebenarnya membicarakan tentang penemuan hukum ya, penemuan hukum. Jadi kembali ke persoalan kita ya, karena hukum itu sulit didefinisikan, maka kita lebih baik menggunakan salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat ya. Nah, di Indonesia yang menganut tradisi hukum Eropa kontinental, maka hukum yang paling penting itu adalah undang-undang. Ya, undang-undang. Nah, itulah nanti Pak akan mengarah pembahasan ini ke sistem perundang-undangan, sistem perundang-undangan. Jadi sistem hukum itu mengarah pada sistem perundang-undangan. Berbeda dengan sistem tradisi hukum yang dianut oleh negara Anglo-Saxon, bahwa hukum itu diartikan sebagai putusan hakim ya, yang bisa dijadikan sumber putusan hakim berikutnya dalam perkara yang sejenis atau hakim yang lebih bawah. Jadi kembali ke persoalan kita, nanti kita dalam pengertian ada 10 ini saya akan mengarah pada arti hukum dalam arti kata tata hukum perundang-undangan ya. Sampai di situ kira-kira jelas arti hukum. Ya, jadi saya ulangi lagi, hukum itu sulit didefinisikan. Walaupun ada definisi itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Sama dengan orang buta megang gajah tadi, terpegang perutnya, ini gajah ini datar loh. Tidak salah, tapi tidak lengkap. Pegang teralai juga tidak salah, tapi tidak lengkap, dan seterusnya. Jadi hukum sulit didefinisikan karena dua hal, satu ruang lingkupnya luas, kemudian banyak aspek dan segi ya. Karena itu menurut Profesor Purnadi kita tidak perlu pakai definisi, tapi kita lebih baik menggunakan salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat. Nah, Pak kebetulan nanti lebih menekankan pada arti hukum sebagai tata hukum, yaitu peraturan perundang-undangan ya. Nah, sekarang nasional ya, nasional. Kita kan sistem hukum nasional ya. Nasional asal katanya nation. Nation itu bangsa ya. Bangsa itu sekelompok orang yang memiliki persamaan, umpamanya sama agama, sama bahasa, ya, sama kebudayaan, ya. Indonesia apa persamaannya? Suku bangsanya banyak loh. Kalau menurut Cornelis van Vollenhoven ada berapa? 25 suku bangsa di Indonesia ini, ya.
Belum lagi satu suku bangsa seperti di Kalimantan, di Sulawesi itu sampai 117 ya. Apalagi di Irian. Irian itu bukan Irian. Irian itu dulu ya. Irian itu nama buatan Profesor Muhammad Yamin loh. Itu singkatan. Irian itu ikut Republik Indonesia anti Netherlands ya. Irian. Nah, kata Irian itu tidak ada di benak orang Papua itu. Apa itu Irian? Barat orang Lahat kok dusunnya dinamakan Ponorogo. Apa itu Ponorogo? Oleh karena itu waktu sesudah reformasi orang sana nggak mau pakai nama Irian. Kembalikan ke nama yang nama itu sudah mendarah daging di otak orang Irian. Itulah Papua namanya. Papua. Di Papua itu satu desa berdekatan tapi bahasanya beda. Sehingga kadang-kadang antar desa nggak ngerti bahasa masing-masing. Akibatnya mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa penghubung, lingua franca. Nah itulah bahasa Indonesia. Karena itu orang Irian itu jauh lebih baik menggunakan bahasa Indonesia dari segi grammar ya. Orang Palembang bahasa Indonesia paling rusak itu. Kamu mau kemana? Mana? Gitu aja. Seharusnya kamu mau pergi kemana kan? Jawabnya saya mau pergi ke pasar kan? Ini mana? Pasar. Rusak itu. Kalau orang kita bahasa Indonesia mana ada grammar lagi. Sehingga kalau orang Barat dengarnya tercengang, apa dia ngomong orangnya nggak ngerti dia, ya. Tapi kalau orang Irian pakai bahasa Indonesia, lingua franca itu bagus loh. Nah, jadi kembali ke soal nation. Nation itu bangsa. Ini bangsa ya, nation. Ini nasional, berarti itu diterjemahkan kebangsaan. Ya. Jadi kebangsaan, asal katanya bangsa. Kebangsaan artinya hal-hal yang berhubungan dengan nation, dengan bangsa. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan bangsa. Nah, bangsa yang dimaksud di sini mengacu kepada bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita bukan bicara bangsa Amerika, bangsa Rusia, bangsa Afrika, tapi bangsa Indonesia. Jadi nasional di sini maksudnya Indonesia. Jadi kalau kita terjemahkan sistem hukum nasional itu sebenarnya sama dengan sistem hukum Indonesia, ya, gitu ya. Nah, sampai di sini kira-kira kamu ada yang bingung nggak? Pak, ini pertanyaan Pak Joshua, Pak. Ya. Jadi kan Pak, tadi kan dinyatakan bahwa kita memfokus sendiri atau membatasi ya, tapi memfokus diri kepada pembahasan soal negara Indonesia. Ini kan karena serapatan nasional tadi, Pak ya. Apa memang tidak ada istilahnya semacam perbandingan tertentu? Soalnya kan kalau kita bicara soal sistem, contohnya Pak, sistem hukum Anglo-Saxon misalnya kan, tidak otomatis kita melihat dari Indonesia saja kan. Apa Indonesia lebih condong ke civil kan, tapi mungkin dalam perkembangannya tidak civil law. Itu saya pertanyaan Pak. Ya, dalam mengkaji sesuatu, perbandingan itu baik loh, artinya sangat bermanfaat untuk menambah wawasan. Di mata kuliah kita pada ilmu kenyataan namanya Tatsachen-Wissenschaft ya, itu ada 5 mata kuliah, 1 sosiologi hukum, 2 antropologi hukum, 3 psikologi hukum, 4 sejarah hukum, yang kelima perbandingan hukum ya. Nah, jadi perbandingan hukum itu baik. Jadi kita bisa membanding-bandingkan 2 sistem hukum umpamanya, Anglo-Saxon sama Eropa kontinental ya. Itu
dibandingkan. Namanya dalam sistem hukum itu kita mau membandingkan apa? Ya. Dalam membandingkan itu diambillah hal yang konkret yang bisa dibandingkan. Umpamanya sistem peradilan. Nah, bagaimana sistem peradilan Eropa kontinental dengan sistem peradilan Anglo-Saxon? Sistem peradilannya diambil, ya gitu. Kemudian bisa juga kita ambil segi yang kecil, perbandingan bagaimana rekrutmen hakim di Eropa kontinental dengan rekrutmen hakim di sistem Anglo-Saxon, ya. Bisa juga membandingkan hukum itu dari pengertian-pengertian dasar, grondbegrippen van het recht, ya. Pengertian dasar hukum itu ada 6, ya, masih ingat tuh? Yang dikuliahkan oleh Ibu Indah rasanya di PIH. 1. Masyarakat hukum. 2. Subjek hukum. 3. Hak dan kewajiban. 4. Peristiwa hukum. 5. Hubungan hukum. 6. Objek hukum. Nah, kita bandingkan itu. Bisa saja yang dibandingkan itu umpamanya subjek hukum Eropa kontinental dengan subjek hukum Anglo-Saxon. Bisa juga dibandingkan hukum Islam dengan hukum adat. Apa yang menjadi subjek hukum dalam hukum Islam? Apa yang menjadi subjek hukum dalam hukum adat? Ya. Jadi begitu, membanding-bandingkan itu supaya kita memiliki wawasan yang lebih luas, ya. Nah, tapi sayangnya di fakultas kita itu studi perbandingan hukum itu tidak diberikan, nggak ada ahlinya itu, ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi kembali ke mata kuliah kita, ya, bahwa hukum itu selalu punya basis sosiologis, basis dasar, yaitu 3 bidang kehidupan. Ya, bidang kehidupan tadi ada 3, bidang politik. Bidang politik inilah basisnya, basis dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi basis sosiologis daripada hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu bidang politik. Hukum perdata basisnya pada bidang kehidupan ekonomi. Sedangkan hukum sosial segala macam bidang kehidupan sosial. Jadi hukum itu harus punya basis seperti dikatakan oleh Cicero, ya. Ubi societas ubi ius. Hukum itu selalu ada di masyarakat. Jadi landasan sosiologis dari hukum adalah masyarakat. Ibarat ikan itu landasannya air. Kalau tidak ada air, tidak ada ikan. Kalau tidak ada masyarakat, tidak ada hukum. Ya, gitu. Nah, jadi kembali ke bidang hukum yang berlandaskan 3 bidang kehidupan tadi, kita bisa hitung. 1 bidang hukum tata negara, ya, 1. Yang kedua, hukum administrasi negara. Yang ketiga, bidang perdata, ekonomi itu basisnya. Ya. Bidang perdata. Bidang perdata ini diurai lagi, ada hukum tentang orang, hukum tentang harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris. Waris itu sebenarnya berhubungan dengan harta kekayaan peninggalan si ahli waris, kan, gitu kan. Nah, jadi ada tata negara, administrasi negara, hukum tentang orang, hukum tentang harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris. Nah, ke-6 bidang hukum ini, ya, ke-6 bidang hukum ini
memiliki sanksi masing-masing. Kalau orang melanggar hukum tata negara, maka dia dikenakan sanksi tata negara. Kalau orang korupsi itu melanggar hukum administrasi, maka dikenakan sanksi administrasi, seperti diberhentikan dari pegawai, dipecat. Kalau orang korupsi itu mengambil harta kekayaan negara, melanggar hukum perdata loh, ganti rugi. Ganti rugi. Itu juga orang mencuri. Mencuri itu kan melanggar hukum perdata loh, ngambil barang milik orang lain. Nah, jadi masing-masing hukum itu ada sanksi administrasi, ada sanksi tata negara, ada sanksi perdata. Tapi ketiga sanksi ini kurang kuat. Kalau sanksi tata negara diberhentikan, sanksi administrasi ditegur, pindah jabatan, sanksi perdata ganti rugi, kurang kuat. Bagaimana supaya orang ini kapok, takut melanggar ini? Maka dikasihlah sanksi pidana. Jadi sanksi pidana itu sanksi yang memperkuat agar orang takut melanggar tiga sanksi itu. Oleh karena itu sanksi pidana itu dikatakan sebagai sanksi yang paling kuat, senjata pemungkas terakhir. Namanya apa itu? Istilahnya, siapa yang ingat? Ultimatum remedium. Bukan ultimatum, ultimum. Ultimatum itu kan peringatan. Itu kalau di dalam hukum perdata itu namanya unmaning, teguran itu ya. Ultimum remedium. Supaya orang apa dikasih sanksi pidana itu? Supaya takut. Yang kedua supaya jerah, taubat dunia akhirat. Jadi orang mencuri itu melanggar hukum perdata loh. Ngambil barang harta kekayaan orang lain. Sanksinya ganti rugi. Nah, supaya orang takut mencuri dikasih sanksi pidana, itulah dalam 362 itu. Orang korupsi itu melanggar penyalahgunaan kekuasaan. Yang nyalahgunakan dikasih sanksi administrasi. Tapi oleh undang-undang tipikor, undang-undang tindak pidana, orang ini bisa dikasih sanksi pidana. Begitu juga presiden. Presiden umpamanya korupsi, itu melanggar tata negara, sanksinya diberhentikan. Nah, sesudah diberhentikan bisa dikena sanksi pidana, diadili presiden itu. Nah, jadi kembali ya, kenapa sanksi pidana itu diperlukan? Agar orang patuh pada sanksi tata negara, sanksi administrasi, sanksi perdata. Dulu sanksi itu menyebar di semua peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang karena timbul paham kodifikasi, ya, paham kodifikasi, paham yang ingin menyatukan satu jenis hukum ke dalam kitab undang-undang, maka sanksi pidana untuk tata negara, sanksi pidana untuk administrasi negara, sanksi pidana untuk pelanggaran perdata dikumpulkan, dikodek, dikodifikasi. Itulah jadi KUHP, hukum pidana. Maka hukum pidana itu disebut hukum sanksi. Ya, hukum sanksi namanya itu. Sanksi sanctum stare, ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan bidang hukum itu ada bidang tata negara, ada bidang administrasi, bidang perdata, dan pidana. Itulah pembidangan hukum. Nah, sekarang kita kembali nanti ke perundang-undangan. Tidak ada undang-undang itu 100% hanya memuat satu bidang hukum. Dalam satu undang-undang pasti ada unsur tata negara, ada unsur administrasi, ada unsur perdata, ada unsur pidana. Setiap undang-undang begitu. Umpama kamu buka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang tanah, ya, agraria. Tanah itu harta kekayaan loh. Harta kekayaannya. Itu perdata.
Siapa yang berhak menerbitkan surat atas tanah? Itu administrasi negara. Banyak korupsinya di situ. Ada nggak tata negaranya di situ? Ada. Badan Pertanahan Nasional itu tata negara itu. Nah, kalau orang nanti dalam menerbitkan sertifikat itu menyalahgunakan, kena sanksi pidana. Maka di dalam Undang-Undang 5 tahun 60 itu kamu buka pasal terakhir, ada sanksi pidananya. Jadi kembali ke persoalan kita, tidak ada bidang hukum itu yang 100% hanya tata negara, 100% administrasi, 100% perdata, 100% tanah, tidak ada. Dia pasti ada paduan, ada tata negara, ada administrasi negara, ada perdata, ada pidana. Hanya saja nanti kita bisa membedakan suatu undang-undang yang sebagian besar mengatur bidang tata negara, ada perdatanya sedikit, pidananya sedikit. Ada yang isinya itu kebanyakan mengatur tentang umpamanya keluarga, perdata itu, ya, undang-undang perkawinan, keluarga. Dalam undang-undang keluarga itu ada perdatanya loh. Ada seperti harta gonogini, ya, harta gonogini, perjanjian kawin, itu ada perdata itu. Nah, nanti kalau orang yang kawin ini memalsukan identitas, awak sudah kawin ngaku bujang, itu memalsukan identitas, itu kena sanksi pidana loh. Jadi di setiap undang-undang itu pasti ada paduan keempat bidang hukum itu. Hanya saja ada yang banyak, ada yang sedikit begitu. Jadi kita sulit mengatakan undang-undang ini adalah undang-undang tentang hukum tata negara atau undang-undang tentang hukum administrasi perdata. Karena di dalamnya pasti ada segi-segi perdata, segi pidana, dan segi administrasi. Ya. Nah, jadi nanti karena titik berat kita nanti sistem hukum ini, kalau kita mau luas nanti mencakup masuk apa, hukum Islam, hukum adat, hukum perdata barat, tapi kita khususkan nanti hukum peraturan perundang-undangan yang banyak mengarah ke barat. Dalam pandangan hukum positif, ya, siapa ingat hukum positif itu hukum apa? Teori hukum positif. Saudara Lestari, Indah, hukum positif itu apa? Hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang, Pak. Apa? Hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang berlaku sekarang. Hukum yang berlaku sekarang. Iya. Oke, terima kasih. Tidak terlalu salah. Tapi ada yang menjawab dulu. Pak, hukum positif itu adalah lawan dari hukum negatif. Ya, hukum positif tidak ada lawan hukum negatif. Hukum positif itu asal katanya itu hukum yang ditetapkan, ponere, ya, hukum yang ditetapkan. Jadi hukum positif itu adalah hukum yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, otoritas. Hakim memegang kekuasaan, menjatuhkan hukuman. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk vonis. Vonis itu hukum positif loh. Ya, karena hasil keputusan penguasa. DPR bersama presiden. Kalau membuat keputusan namanya undang-undang. Ya, undang-undang itu putusan penguasa. Penguasa itu kan DPR, presiden, penguasa namanya. Jadi hukum positif itu hukum yang merupakan produk putusan penguasa. Di luar itu bukan hukum. Jadi yang namanya hukum adat, hukum Islam, Al-Quran dan Hadis itu tidak pernah diputuskan oleh penguasa Indonesia sebagai hukum. Maka menurut teori hukum positif itu bukan hukum, itu terkategori nilai sosial budaya. Ya.
Jadi itu hanya semacam nilai-nilai yang jadi bahan pertimbangan hakim atau pembuat undang-undang kalau dia ingin membentuk keputusan. Ya, dia bukan hukum. Nah, tapi tadi kembali ada 10 pengertian hukum tadi ya. Maka ada masyarakat yang bilang bahwa hukum Islam, hukum adat itu dianggap sebagai hukum, tapi sebagai ilmu pengetahuan itu ya, ilmu pengetahuan. Jadi kembali kepada teori hukum positif, yang dimaksud dengan hukum itu hanya apa yang diputus oleh penguasa. Di luar itu bukan hukum. Itu nilai sosial budaya. Dan yang di luar hukum itu tidak boleh dijadikan dasar dalam memutus. Hakim tak boleh lah memutus berdasarkan Al-Quran, nggak bisa loh. Dia harus pasal berapa, 362, pasal 338, 340, 341, Yunto pasal 55, pasal 65, dan seterusnya. Nggak boleh di luar itu. Jadi dalam teori hukum positif hanya putusan penguasa. Nah, putusan penguasa ini dalam teori hukum itulah diajarkan oleh teori tentang beschließing Lehr yang diajarkan oleh Luhmann, yaitu ajaran tentang putusan penguasa itu ada 2 ya. 1, putusan membuat kaedah abstrak yang berlaku umum, itulah namanya undang-undang. Undang-undang itu menurut ahli Belanda, undang-undang itu punya 2 pengertian. 1, undang-undang dalam arti formil, ya, yaitu undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Di Indonesia pemegang kekuasaan legislatif itu adalah 2, 1 presiden, 2 DPR. Ya, jadi kalau presiden dan DPR mengeluarkan putusan namanya undang-undang. Nah, itu namanya undang-undang dalam arti formil. Tapi ada undang-undang dalam arti material, yaitu setiap putusan penguasa yang dilihat isinya itu mengikat seluruh orang yang tinggal di situ. Umpamanya apa? Putusan wali kota Palembang. Nah, itu bukan dalam arti formil, tidak dibuat presiden sama DPR, tapi oleh wali kota. Tapi putusan wali kota itu mengikat orang Palembang. Nah, itu namanya undang-undang dalam arti material. Jadi kalau dihubungkan dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, coba buka Undang-Undang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan. Coba dibuka, Google kamu. Hierarki peraturan perundangan. Nah, nomor 1 apa? Yang paling tinggi? Dasar. Hah? Nomor 1. Undang-Undang Dasar. Nomor 2. Iya, Pak. Undang Dasar, Pak. Nah, nomor 2 apa? TAP MPR. TAP MPR. Ketiga. Undang-undang. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. Nomor 5. Peraturan presiden. Nomor 6. Peraturan daerah atau perda. Peraturan daerah provinsi. Nomor 7. Peraturan daerah kabupaten kota. Nomor 8. Perdes. Peraturan desa sejenisnya. Masih banyak itu. Peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang mendapat delegasi kewenangan dari pembentuk undang-undang. Umpamanya peraturan Komisi Pemilihan Umum PPKU, ya. Kemudian peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung, peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial, peraturan yang dibuat oleh DPD, itu sejajar dengan peraturan pemerintah. Ya, masih banyak jenisnya. Nah, jadi kembali
dalam teori hukum positif, yang dimaksud hukum itu hanyalah hukum yang namanya tercantum dalam pasal 7 ayat 1 itu. Tidak boleh membuat nama hukum di luar itu. Ya. Jadi kalau Presiden bersama DPR bikin hukum namanya undang-undang. Tidak boleh namanya TAP MPR loh. Kalau MPR yang buat hukum namanya TAP MPR. Kalau gubernur bersama DPRD bikin hukum namanya Perda Provinsi. Tidak boleh gubernur bersama DPRD bikin hukum kita namai belah ini namanya TAP MPR. Tidak bisa loh, karena itu bentuk ya. Nah, siapa yang masih ingat teori Hans Kelsen? Kelsen itu hanya bicara bentuk. Hukum itu bentuknya itu strict sekali. Yaitu hukum itu bentuknya norma. Norma itu isinya ada berapa coba? Siapa yang masih ingat? Suruhan, perbot, larangan, hebot, kebolehan, mohon. Dalam Islam bukan 3 tapi 5. 1. Suruhan itu namanya wajib, larangan itu namanya haram, kebolehan namanya mubah, tapi ada 2 lagi, sunat. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Yang kelima makruh. Dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Umpamanya makan lalap jengkol, itu makruh loh. Karena hawa itu busuk, WC busuk. Nah, jadi itulah yang disebut kaidah hukum Islam itu disebut al-ahkam al-hamzah, ya. Al-hamzah ada 5 itu. Nah, tapi kaidah hukum 3, suruhan, larangan, kebolehan. Itulah yang dimaksud oleh Kelsen hukum, ya. Nah, ketiga larangan ini nanti diwujudkan dalam bentuk, kalau suruhan itu diwujudkan dalam bentuk undang-undang dasar, maka suruhan ini menjadi dasar bagi suruhan yang diwujudkan dalam undang-undang. Suruhan dalam undang-undang tidak boleh melanggar suruhan dalam undang-undang dasar. Itulah hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi nanti titik berat apa yang akan Pak sajikan itu pertama nanti sistem hukum dengan sistem perundang-undangan, ya. Kemudian sistem tata urutan pasal 7 ayat 1 tadi. Kemudian sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian sistem pengujian peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau peraturan perundang-undangan itu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada orang. Tidak bisa bikin hukum begitu buat langsung jadi, tidak. Diumumkan dulu. Itulah pengumuman namanya. Diumumkan dalam lembaran negara, lembaran daerah, berita negara, berita daerah. Dulu Raja Hammurabi waktu bikin undang-undang itu ditulis di atas gunung, ya, supaya orang itu tahu baca. Oh, itu dilarang. Ditulis di gunung. Kenapa ditulis di atas gunung? Besar, supaya orang kelihatan. Nah, jadi kalau undang-undang tidak diumumkan, itu tidak bisa. Tetapi kalau sudah diumumkan, orang baca atau tidak baca, dia dianggap tahu akan hukum. Jadi tidak ada alasan nanti kalau sudah diumumkan, dia melakukan tindak pidana, waktu tanya hakim, ngapa kamu melakukan ini? Saya tidak tahu Pak kalau ada undang-undang. Tidak bisa itu ya, karena sudah diumumkan. Jadi orang dianggap tahu tentang hukum. Nah, jadi sistem pengumuman, ya. Kemudian sesudah diumumkan, rakyat boleh menilai apa undang-undang ini baik atau buruk. Maka ada sistem pengujian, Tutsingsrecht, review namanya itu. Suatu peraturan perundang-undangan bisa direview oleh pembuatnya itu sendiri. Kemudian bisa direview
oleh badan lain di luar pembuat. Nah, itulah uji material dan uji formil terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga peraturan pemerintah ke bawah, sesudah diumumkan orang baca, wah ini bertentangan dengan undang-undang. Siapa yang berhak mengujinya? Yaitu Mahkamah Agung, ya. Jadi salah satunya tadi sistem, ya, pengujian dari peraturan perundang-undangan. Nah, itulah nanti bahan yang dari saya, nanti dari Pak Lorel juga ada, ya, nanti bisa digabung sehingga nanti kedua-duanya memperluas wawasan kamu dalam mengkaji sistem hukum nasional atau sistem hukum Indonesia ini, ya. Nah, sekarang giliran kamu bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Joshua, jadi gini, Pak. Pertanyaannya itu, tadi kan Pak bilang bahwasannya orang dianggap mengerti hukum, Pak. Ya. Nah, itu teori itu kan sebenarnya pada keberlangsungan sekarang kan, Pak, udah mulai benahi di beberapa negara bahwasanya timbangan di luar hukum tadi, contoh ini dia nggak sekolah kenapa dihukum dan sebagainya, itu ada pertimbangan kayak gitu. Apa tuh kita pelajari juga, Pak? Ya, pertanyaan saya, Pak. Hukum itu, ya, kalau kamu ingat teori Gustav Radruf, ya, 3 cipta hukum. Untuk apa orang bikin hukum? Kata Radruf, pertama untuk mendapatkan kepastian hukum, ya. Nah, itu ya. Yang kedua untuk keadilan. Yang ketiga untuk kemanfaatan. Jadi hukum itu dibuat agar seluruh bidang kehidupan itu ada pastinya. Jangan sampai nanti ada orang mencuri, dia buta huruf. Pak, aku tidak pernah baca KUHP, Pak. Jadi karena aku tidak pernah baca, Pak, jadi aku minta dibebaskan. Loh, nanti ini digunakan oleh semua orang. Aku tidak pernah baca juga, Pak. Aku tidak pernah. Lah, maling jalan terus. Akhirnya apa yang terjadi di masyarakat? Kerusak jadinya. Nah, itu gunanya untuk kepastian. Jadi hukum itu juga dibuat di samping untuk kepastian juga untuk apa? Untuk ketegasan orang merancang program ke depan. Ya, umpama kuliah hukum sistem hukum Indonesia habisnya pukul 2, ya. Nah, waktu sampai pukul 2 selesai. Ada kepastian. Nah, karena selesai pukul 2, kamu bisa buat perencanaan berikutnya. Nah, saya kuliah sistem hukum Indonesia selesai pukul 2. Pukul 2 nanti saya bikin janji dengan ibu saya mau nemani ke pasar. Nah, tapi kalau Pak molor di luar jam 2, rusak kan perencanaan kamu? Rusak itu. Mau gimana ini? Pak Amir jam 3 belum selesai kuliah, padahal harus selesai jam 2. Rusak perencanaan kamu kerja mau nemani ibu ke pasar. Itu banyak bidang lain begitu. Apanya anggota DPR selesai rapat ini dia mau menghadiri temu dengan para konstituennya di situ. Karena rapat belum selesai, maka konstituen tertunggu, akhirnya bubar. Tidak ada kepastian. Itu gunanya kepastian hukum itu. Nah, tapi kata si Gustav Radruf, kepastian hukum itu harus, kalau dia diutamakan, maka keadilan akan turun. Ya, kepastian terlalu tinggi, keadilan akan turun. Tapi kalau keadilan dijunjung tinggi, maka kepastian turun. Umpamanya, Pak, saya mencuri tadi kan lapar, Pak. Dan tuh aku belum pernah baca pasal 362. Oleh karena itu, aku minta bebas. Oleh hakim dibebaskan. Loh, enak-enak baik curi orang, barang-barang hilang dia dibebaskan. Itu tidak ada kepastian hukum.
Nah, jadi kedua-duanya itu harus dijunjung tinggi, ya, antara kepastian dengan keadilan. Tapi menurut Profesor Purnadi, ya, Gustav Radbo itu keliru, ya, membandingkan kepastian hukum dengan keadilan. Karena kepastian hukum itu bukan dibandingkan dengan keadilan. Kepastian hukum itu dihubungkan dengan kesebandingan hukum. Ya, jadi nilai antinominya nanti ya, dalam filsafat kepastian dan kesebandingan hukum. Kalau ada kepastian dan ada kesebandingan, itulah keadilan. Umpama kamu 3 beradik, 1 kuliah, 1 SMA, 1 SMP. Kalau diberi uang sama, itu pasti kan? 1 juta semua. Adil nggak? Ya tidak loh, karena yang kuliah lebih besar kebutuhannya. Nah, jadi bagaimana supaya ada kepastian dan sebanding? Kepastiannya 3 beradik diberi semua. Nah, sebandingnya adalah yang kuliah lebih besar, yang SMA lebih kecil sedikit, yang SMP lebih kecil lagi. Jadi mereka diberi semua kepastian, porsinya sebanding dengan kebutuhan. Kepastian ada, kesebandingan ada. Maka itulah disebut keadilan dalam hukum. Itu teorinya. Oke, ada yang lain lagi? Hendy, Pak. Ya. Saya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya tadi ingin menanggapi, Pak, soal yang disebutkan tentang hierarki peraturan perundang-undangan, Pak. Jadi tahu Hendy dalam Undang-Undang 12 2011 tentang peraturan perundang-undangan itu tidak disebutkan lagi, Pak, terkait dengan peraturan desa. Karena peraturan desa dari undang-undang itu tidak disebutkan secara struktural, itu kan. Itu tidak ada. Tapi menurut literatur yang dibaca, bukunya Prof. Jimli Asyidiki itu, beliau pernah berkata bahwa sebenarnya peraturan desa itu bukan tidak masuk pada hierarki peraturan perundang-undangan, tapi tetap masuk, tetapi secara fungsional, Pak. Nah, jadi sebenarnya tujuan dihapuskannya peraturan desa tadi adalah untuk memberikan kemerdekaan ataupun kebebasan kepada masyarakat desa. Itulah disebut otonomi desa sebenarnya, untuk mengatur otonomi desa ini sendiri, karena orang desa yang tahu desanya itu, Pak. Jadi dalam Undang-Undang 12 2011 itu tidak lagi, Pak, ada secara struktural itu tentang perdesa ataupun peraturan desa, telah dihapuskan. Itu, Pak, yang Hendy ingin sampaikan, Pak. Terima kasih. Pak, ingin tanya sedikit, dihapusnya itu untuk memberi kebebasan, ya, kepada masyarakat desa. Maksudnya apa itu? Kebebasan gimana? Kebebasan itu ya ada dalam batas-batas tertentu, ya. Nah, jadi kalau contoh norma hukum. Jadi norma hukum itu artinya dia memberi patokan, ya, patokan. Jangan kurang 1 hari, jangan lebih 5 tahun. Nah, itu patokannya begitu dalam pasal 362 itu. Jadi kebebasan hakim itu menjatuhkan hukuman tuh antara 1 hari sampai dengan 5 tahun. Nah, disitulah kebebasan dia itu. Jadi kebebasan dalam patokan. Nah, kebebasan di dalam patokan ini itu namanya keleluasaan, ya, keleluasaan. Tapi dalam memilih apakah 1 hari, apakah 6 bulan, apa 1 tahun, apa 4 tahun, itu harus ada bahan pertimbangannya. Umpamanya yang masukan dari ekonomi, masukan dari agama, masukan dari sosiologi, masukan dari psikologi, umpamanya. Itu ada. Dia mencuri, umpamanya. Pertama, secara ekonomi dia ini tidak ada mata pencarian tetap. Dia keluarga miskin. Dia buta huruf, umpamanya. Nah, itu bisa sehingga hakim memutus umpamanya 2 minggu umpamanya, gitu ya. Tapi tidak boleh bebas. Kalau salah tetap dihukum. Nah, itu kebebasan. Dalam para pejabat sering menyebut kebebasan itu dengan istilah prius armation, ya.
diskresi. Ya, diskresi. Pernah dengar diskresi? Jadi mungkin itu tidak baca yang peraturan desa sudah dihapuskan, tetapi ya Pak jadi bingung itu bagaimana memberikan kebebasan kepada masyarakat desa itu. Mungkin kamu bisa ngasih tahu Pak itu. Kira-kira. Iya Pak, kalau yang menurut literatur yang dibaca itu sebenarnya dalam artian kebebasan kepada masyarakat desa itu karena itu kan disebut otonomi desa. Karena desa ini kan setelah 2014 sudah ada undang-undang yang memang mengakomodir peraturan desa, walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ada, tapi ada dinamika di situ, ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dibaca itu dalam artian memberi kebebasan kepada masyarakat desa itu sama halnya dengan walaupun mereka sebenarnya diberi kebebasan, ruang kebebasan untuk mengatur desa, tapi jangan sampai bertentangan juga Pak dengan peraturan di atas. Nah, sama halnya dengan hierarki sebenarnya Pak. Tapi kalau dari bahasanya Prof. Jimli Asadiki itu adalah hierarki fungsional Pak, itu bukan struktural itu. Nah itu Pak yang Hendy baca Pak. Yang dibaca. Jadi di dalam memikirkan kebebasan begini ya, induknya itu kita ini negara kesatuan, ya, induknya begitu. Dalam negara kesatuan itu kan lawannya negara federal ya. Dalam negara federal setiap negara bagian itu punya kebebasan lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, tapi dalam negara kesatuan itu kebebasan mengatur diri sendiri itu lebih kecil dibanding dengan negara federal, ya. Jadi itu semua peraturan perundang-undangan dalam merancang kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan azas negara kesatuan itu, ya. Nanti kalau desa yang bagian dari negara kesatuan punya kebebasan besar, loh, kita kan negara kesatuan. Kalau dia punya kebebasan besar nanti jadi negara dalam negara itu bertentangan dengan azas. Nah itu juga tidak boleh dalam sistem hukum, itu sistem hukum yang kacau itu namanya ya. Oke lah, terima kasih atas informasinya. Waktunya habis ya, mudah-mudahan apa yang Pak katakan ada nyangkutnya sedikit ya. Jangan sampai ini datang telinga kiri mantul, ya bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Ya ada yang nyangkut. Tidak ada yang nyangkut, mantul namanya itu ya. Nah, tolong diingat-ingat itu basis ya untuk apa? Untuk mengikuti kuliah yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.